Ya halo teman-teman, kali ini gua sedang bersama teman dan juga apa ya? Teman juga sih sebenarnya, murid. Boleh perkenalkan nama dan sekarang kegiatannya apa sih atau kesehariannya ngapain? Halo, sini gua namanya Kevin Apriliano dan sekarang di sekolah lagi ngadain P5. P5 betul. Oke, nama saya Aditya. Saya lagi sibuk ini sih paling nyelesain PPG aja PPG gitu. gitu. Ya, Kalau PPG ada ya namanya ngapa? nggak usah deh, nggak usah. Oke, oke. Dan tadi kan Kevin nyebut P5 juga. Tadi P5-nya materinya apa itu? Eh, yang lagi dibikin tuh apa sih soal apa? Materinya sih lagi bikin video kayak video personal branding kayak perkenalan nama kita, hobi itu harus jelasin hobi kita tuh apa gitu dari personal branding kita. Oke, nah masuk sih ini soal personal branding di video kali ini tuh apa ya? Pengen ngebahas soal apa yang menurut gua identik sama kalian berdua gitu. Yang gua lihat di kalian berdua itu ya ada satu bahasan yang sama yaitu adalah musik metal gitu. Nah dari gua sendiri sih cukup awam ya soal musik metal meskipun adalah beberapa terpapar gitu. Nah mungkin dari masing-masing kalian boleh jelasin nggak kenapa sih suka musik metal gitu? Kalau dari gua ya karena sih berisik aja gitu Berisik demen. aja ya, Kayak gitu lagunya juga enak-enak lagi. Pagi itunya gitarisnya. gitarisnya. Dari drummernya juga mantap dah. Oke. Oke, kalau gue juga sebenarnya nggak yang expert banget Iya ya. kan kita di sini pengen Iya, tahu podcast namanya, iya jadi kayak pengen betul. tahu aja sih sebenarnya. Gua cuma penikmat aja gitu dan gue itu tertarik sama musik metal itu karena beat sih. Karena beat. Ya jadi musik metal itu bisa lebih bikin ngegugah semangat aja gitu. Oh, guys, semangat. Oh iya, iya, iya. Dan untuk sekarang kan orang mungkin udah macem-macem nih kan karena udah ada Spotify dulu kan kita kalau misalkan nonton paling TV doang gitu kan paling lagu metal terakhir kapan sih kan kalau gua kemarin kayak gua di TV paling terpaparnya lagu-lagu band Melayu gitu yang kayak gitu. Nah kalau kalian tuh tahu lagu atau dengerin tuh mulai kapan dan dari mana gitu awalnya gitu Kalau dari gue dari uh, dengerin itu awalnya dari teman. Hmm, Dari SD dulu. SD itu punya teman yang kakaknya emang suka sama musik metal. Dulu kan masih zaman kaset gitu. kaset itu yang CD atau yang kaset? Yang Yang kaset. kaset Berarti yang CD pernah yang bundar apa yang ada pitanya? kaset pita itu Oh pernah anjir. sempat beberapa Berarti yang ada pitanya. yang Kaset ada berarti pitanya, itu. kaset. Ya, ya. Sempat beberapa tahun lah gitu di temen itu ada kayak apa ya? Tape apa? Tape ya. Ya. Jadi buat ngeplay gitu ada salonnya juga agak keras gitu. Nah, itu tuh rumahnya sering buat jadi base camp. Basecamp. Nah, itu awal ketertarikan tuh mulainya dari situ. Dari situ. Itu kebetulan lagu apa yang nyantol? Yang nyantol Ya, satu yang tol dua. sampai sekarang itu Welcome to the Jungle punya Welcome to the Jungle. itu dia punya Gun Roses. Oh, Ya. itu Guns N' Roses berarti dia band metal juga termasuk. Metal. Oh, Rock lah. nah, kalau Kevin gimana? Kebetulan kan kita beda generasi, sama satu generasi sih, cuman kita kelahiran gue 2007, 99. Nah, kalau di 2000 kelahiran 2007 sendiri gimana? Menemukan Kalau gue lagu. sih pas TK dikenalin sama abang. Hmm. Abang kan dulu juga mau suka lagu metal, musik metal juga kan. Ya. Nah pas TK tuh abang punya HP kayak modelan Nokia gitu. Nah tiba-tiba ada nada dering, bunyi di HP-nya tuh lagu System of a Down, Ya. Biok. Nah buat nanya bang tuh lagu apaan bang, kok enak banget tuh. Ini lagu Biok gitu. Nah pas sejak SD gue main warnet, ke warnet tuh. Nah, tiba-tiba temen gue nyetel lagu Dirgat bang. Ya, Ya. Dirgat tuh main PB gitu. Nanya lagi itu lagu band apa enggak? Avenged Sevenfold. Cari dah tuh di YouTube tuh Avenged Sevenfold full album. Wah, Berarti enak-enak itu nih waktu lagunya SD nih. atau waktu apa? Waktu SD pas SD di warnet. di warnet. Nah, sedangkan lagu yang awal gue denger itu di pas TK itu udah lupa nama bandnya. Ya, ya, ya. Awal-awal inget tuh pas abang datang pas dari SMK itu baru inget lagi. Ya. Abang datang ke rumah main,
ada deringnya sama kayak dulu. Iya. Nanya, bang itu nama band apa bang? System of a Down. Oh iya yang pas Kevin Ah. Murteka ya gitu. Oh, Langsung gitu. sama belum diganti sampai kapan belum Sampai diganti? sekarang belum diganti. Oh, Jadi dia ganti berarti HP. emang suka itu. Diganti HP-nya tapi deringnya sama gitu. Deringnya sama. Jadi semenjak itu langsung suka lagu band metal gitu sih. Emang berarti kalau misalnya ditarik mundur ya pengaruh keluarga jadi yang atau pengaruh orang terdekat tuh gitu tepatnya ya. Iya. Pengaruh orang terdekat tuh jadi penting gitu yang kenalin kita ke lagunya gitu. Nah, kalau sekarang biasanya ngedengerin lagu metal itu lagi momen-momen apa nih? Mungkin kan kalau sebenarnya kalau dari lirik kan Dirgad sebenarnya sedih nggak sih? Iya, Ya sedih gitu atau biasanya nih ada orang lagi marah lagi kesel pengen teriak-teriak gitu lagu. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri biasanya gimana? Oke, kalau dari gua ya, Ya. itu biasanya ngedengerin musik metal itu lebih ke beatnya, balik lagi tadi Ya, beatnya. lebih ke beatnya. Jadi kalau masalah lirik tuh kan kayak Dirgat gitu kan tentang kalau nggak salah LDR gitu. Iya. Terus ada Sis Gede itu kan penyesalan seorang lelaki ke cewek gitu karena udah ninggalin ceweknya. So Far Away juga tentang temen yang meninggal gitu. Tapi itu tuh sebenarnya nggak lagi relate ke hidup gua, cuma beatnya enak aja gitu buat gua dengerin pagi-pagi, terus malam-malam juga kalau misal lagi banyak pikiran kayak kepalanya tuh pengen ditonjok-tonjok aja gitu lewat kuping gitu. Itu tuh enak banget kalau misal lagi agak stres gitu. Ya, berarti lu stres dan apa biasanya? Semangat Stres sama memulai hari aja. memulai hari. Oke, Vin gimana Vin? Kalau gua kalau misalnya lagi banyak pikiran juga nggak denger, kadang dengerin lagu FTG Sevenfold ya So Far Away paling Seize the Day, Gunslinger. Tapi kalau misalnya lagi stres banget ya banyak pikiran dengerin lagu Slipknot, Apa tuh? Eyeless, Duality, Psychosocial, terus Sick, Before I Forget. Nah itu lah. Itu lagunya karena apa? Karena liriknya atau karena tadi kencang gitu karena Ya beat? yang pertama sih vokalisnya tuh si Corey Taylor tuh emang Corey screamnya Taylor. sih wah gila apa sih itu dia. Jadi Eyeless tuh lagu itu full scream semua, Oh, teriak semua. Jadi bawaannya kayak mau teriak kayak gitu. Pas banget otak udah pusing itu lagi stres. Jadi teriak-teriak aja deh tuh di rumah, kadang di kamar. Dikatain, lu apa gila lu ya? Oh, iya. Kakak lagi ngomongkan diri. Oh iya. Agak lagi iseng aja gitu. Kalau momen-momen galau gitu ada nggak sih lagu metal yang masuk? Momen galau sih, aduh mana ya? Jarang galau. Jarang galau. Asik. Kalau gue kan orangnya jarang galau untungnya. ya orangnya agak lirik juga sih orangnya gitu. Kalau misalnya lagunya enak terus liriknya bagus, ya lumayan sih, lumayan untuk apa ya melepas perasaan asik. Kayak gitu. Tapi kalau galau ada sih dari Slipknot yang paling sering gue dengerin kalau misalnya di galau tuh lagu Snuff. Snuff apa tuh? Iya. Jadi lagu kayak Liriknya gimana? jadi kayak sedih gitu. Nah, Itu bentuk-bentuk tuh vokalis new metal kayak si Corey Taylor tuh bawain lagu gitu dan Snuff bikin lagu gitu maksudnya. itu lagunya kayak ada tetap scream kayak gitu atau Kayaknya nggak ada dah. Saya udah lama juga nggak denger sih. ya Juga ada lagunya 515 atau 505 gitu tentang kakeknya si Corey meninggal. 515 505 apa 505 gitu kurang tahu. ya. Ya, dan tadi soal Dirga juga kan gua juga ada di fase itu di zaman itu di warnet gitu kan. Terus sempat nggak dengar lagu Dirga versi Indonesianya? Sempat. Itu kan jadi sempat jadi ini juga jadi perdebatan Iya. di mana? kalangan kita Kalangan, gitu. Jadi netizen. yang buat orang-orang yang emang suka sama lagunya aja Dirgat gitu, itu tuh banyak yang suka pas keluar versi Indonesia gitu. Oh, iya. Sedangkan si orang-orang yang suka metal pada punya Yes. idealisme gitu. Jadi agak nggak suka gitu sempat. Oh, nggak suka gitu. Kayak benci semi Ya, benci gitu. ada yang benci, Kesel. ada yang suka, ada yang kesel gitu. Kalau gue sih lebih ke sebenarnya biasa aja, cuma ya lebih ke itu tuh karya orang lain gitu aja sih. Oke. Iya. Nah, lu
pernah dengar nggak lagu Dirgat versi Indonesia? Kocak sih itu, lucu sih. Lucu. Kadang ada muncul di Reels ya. Di Reels sekarang. Si Wali kan nyanyi lagu kayak nada itu hampir sama kayak Dirgat gitu. Hmm. Oh ada lagu apa Lagunya tuh? Wali. Lagu apa tuh? Aku tak ingin kau sendiri lagi gitu pokoknya. Nah tiba-tiba ada tuh yang duetannya nyambungin lagu Dirgat. Oh, nadanya. Oh iya, iya, nada iya. yang pertama. Oh itu lagu apa sih? So Far Away apa? Dirgat dong. Oh Dirgat. Oh yang terakhir. Dirgat dong. Nada yang sama. Lagunya Wali sama Dirgat itu. Ada lagi nggak lagu-lagu yang sama kayak gitu yang lo temuin? Dulu tuh gue sempat nemuin adalah satu video reaction gitu. Iya. Jadi dari Piwi Gaskins itu ada lagu barunya di salah satu part itu Di sama tahun berapa kayak itu? Little Piece of Heaven. Itu tahun berapa ya? Sebelum pandemi? Setelah pandemi? Sebelum pandemi. Sekitar 18-19an mungkin ya. Itu sempat ada itu. Cuma dari si Sansan. bukan, basisnya siapa? Doci. Oh iya. Dari Doci itu emang udah nangkal nolak. Jadi ya emang kalau menurutku juga semua orang bikin lagu itu Ada pasti mirip-miripnya. ada mirip-miripnya karena kita kan ngedengerin beberapa referensi juga gitu. Iya. Jadi ada mirip-miripnya dikit mah gak apa-apa gitu. Bukan berarti itu plagiat. Nah, kecuali Dirgat Indonesia tadi sih. Oh, itu mungkin kayak tahun berapa ya? Itu gua 2010 SD kayaknya 2010 Ada sih 2011. kan yang Melody Bad Country bang. Melody Bad Country. Oh iya, iya. Apa itu? Itu juga sempat ada tuh Ya, lagu lagunya itu. lagu di TikTok ya, yang viral di TikTok yang I might kill my Oh, gitu. itu yang agak mirip sama Melodinya melodinya Bad Country. penyanyinya SZA gitu kalau Iya, nggak iya. salah ya. Salah, ya. Jadi lagu apa tadi? Lagu dari Kill My Ex ya. Kill My Ex Iya. sama Bad Country Bad Country. dari Avenged Sevenfold juga. Nah, berarti macam-macam gitu ya. Terus kalau misalnya gua pernah dengar gitu, katanya kalau kayak Ahmad Dhani gitu, dia itu bikin lagu sendiri, maksudnya bikin lagu baru, tapi dia beli sampel atau apa ya ke lagu luar gitu. Contohnya lagu apa ya? Gua lupa, lagu-lagu Queen adalah. Ada beberapa. lagu Queen yang dibeli sama Ahmad Dhani itu yang Mustafa Ibrahim kalau nggak salah Oh itu. iya. Ya itu dibeli sama Oh Ahmad. itu memang liriknya juga sama kan? Maksudnya lagunya nadanya sama. Sama. Dibeli. Kalau udah dibeli kan, kalau setahu gue ya, kalau udah dibeli mau apa namanya Ganti lirik. ganti lirik nggak apa-apa, mau diproduce ulang sama band yang beli juga nggak apa-apa gitu, karena hak ciptanya kan udah dibeli. Ya. Seingat gue sih kayak lagu Cinta Mati atau apa ya gitu dari lagu Neng Neng Nong Neng juga kan beli itu ya dari. Iya sih, lagu Madu 3 juga beli itu. Iya. Tahu nggak lagu Madu 3? Itu Ya senangnya dalam. oh ya, tahu itu beli itu. Iya itu beli lagu dari Malaysia, lagu Malaysia. Nah kalau dari selain lagu metal, lagu yang menemani hari-hari kalian ada nggak? Di luar Ada. itu apa? Kalau Hari-hari gua ini. paling, kalau yang masih deket-deket yang beatnya kenceng gitu paling ke popang gitu. Popang. Terus kalau yang slow paling ngikutin folk Indonesia sih. Folk Indonesia. Ya, Contohnya kayak 420, 420. gitu. Itu sempat masuk zaman SMA gitu. Terpengaruh juga sih sebenarnya sama lingkungan lagi. Lu gimana, Vin? Karena kan Kalau yang hari-hari ya kadang-kadang kalau misalnya lagi main gitar ya ya bingung nih mau mikirin lagu apa ya, lagunya lagu Seventeen aja dah, band Seventeen kayak band. Jaga Selalu Hatimu. Oke. Iya. Terus lagu apa lagi? Yuvi, dari band Yuvi and Yuno, If ini no. Mengejar Mimpi. Oke. Ya sih dua itu doang sih gitu. Oke. Kalau lagi bete gitu bingung. Nah ini kan nama podcastnya Pengen Tahu Podcast nih. Kan tadi sebenarnya di awal kalian udah jelasin kenapa sampai akhirnya jadi penggemar metal gitu. Penggemar metal namanya istilahnya sih metalhead atau apa sih istilahnya? Ada nggak sih? Metal nggak tahu fans juga gitu. sih sebenarnya. Nggak ada ya? Ada kayaknya. Karena gini misalkan kan kalian suka nih
menurut kalian kalau kalian bisa rekomendasiin kenapa sih orang minimalnya harus denger lah atau kenapa mereka harus nyoba deh denger lagu metal gitu menurut kalian? Oke, kalau dari gue ya, Ya. cobain dulu aja. Siapa tahu nyaman kayak gue. Asik. Kalau misal emang nggak suka sama beatnya, cobain dengerin liriknya. Siapa tahu kalian orang-orang yang suka musik dari liriknya, karena menurut gue lagu-lagu metal itu liriknya bagus-bagus Bagus sebenarnya. Bagus-bagus. Artinya juga bagus-bagus gitu. Ada rekomendasi nggak yang untuk ya sebutlah pemula lah seperti gua ini? Avenged Sevenfold, cari aja lagu-lagu Avenged Sevenfold. Terus kalau yang menurut gua bagus, cobain Guns N' Roses. Terus coba kalau yang agak slow, rock tahun-tahun 80-an 90-an mungkin kayak Queen, terus Nirvana bisa, terus kayak apa namanya? Yang Scorpion juga enak. Lumayan. Scorpion lagunya yang gimana tuh? Lagu Salah satunya Still Loving You, Wind of Change. Itu nanti gua lumayan dengar. tuh. Ya. Dari lu gimana, Vin? Kalau saran gue sih gimana ya? Tergantung dari kita sendiri sih. Benar. Mau dengerin apa enggak sih tergantung suka apa enggaknya ya. Iya. Saya pernah ngasih tau temen lagu rock gini, lagu band-band metal, bilang lagu lu nggak jelas Pin, gitu. Berarti dia emang nggak suka. Ya ada satu temen yang gue setel lagu dari band Slipknot, dia malah suka, Pin enak banget Pin, dengerin gue tiba-tiba kepala gue goyang-goyang diri gini ke bawah atas gitu. Berarti dia suka. Jadi tergantung diri kita sendiri mau dengerin apa enggak, itu aja sih. Oke. Dan gue belum tanya tadi dari kalian top 3 atau top 2-nya deh band metal versi kalian yang terbaik yang Internasional. internasional. Oke, kalau dari gua Dan kenapanya? Nomor 3 dulu ya. 3 itu mungkin gua ambil BMTH. BMTH. Ya, kenapa tuh? Karena di BMTH itu kalau kita ikutin album-albumnya itu ada yang bener-bener heavy metal, ada yang slow rock gitu-gitu. Jadi dia beragam gitu menurut gua. Terus nomor 2 kalau buat gua Queen sih ya. Queen. Karena Queen itu emang udah lagu-lagunya masterpiece semua. Betul. Terus nomor 1 sih Avenged Sevenfold karena ya dari secara kecil, historis. ya secara historis gua dari kecil emang sukanya itu nomor 1. Kevin gimana? Kalau top 3 ya Slipknot sih, soalnya kan lagunya juga berisik, cocok banget buat kepala berisik juga sih. Kalau yang kedua Queen, ya salah satunya emang top banget sih lagunya. Lagi lagunya ini We Are The Champions kan kadang-kadang juga dipakai juga kalau buat kemenangan. Kalau yang pertama ya Avenged Sevenfold sih, kalau dengerin lagu itu kadang-kadang. Pertama Avenged Sevenfold. Iya, kadang-kadang kalau dengerin lagu itu keingetin masa-masa warnet aja gitu. Oke. Kalau gua, nah kalau lu gak referensinya tadi sebenarnya System of Down. Nah itu gua System of Down gua dengerin waktu SMP atau SMA gitu. Lagunya sama. Ada 2 lagu sebenarnya gitu. Terus lagu lainnya yang mungkin populer aja sih, kayak misalkan Bohemian Rhapsody. Itu termasuk rock atau metal? Iya. Terus saya Green Day mungkin dengar 21 Guns. Terus kalau misalkan apa lagi ya? Green Day, terus kalau Bon Jovi itu termasuk gak sih? Bon Jovi kayaknya termasuk rock 90 rock ya. Nah gue Bon Jovi karena dengerin yang apa? Karena ngulik chord gitar Always itu sih kalau dari gue. Terus ini kayaknya udah sih bahasannya, nanti kalau misalkan nanti teman-teman penasaran nanti boleh di komentar aja gitu. Dan sebelum selesai, ada nggak sih hal yang kalian pengen tahu gitu? Nanti mungkin kalian pengen dengerin episode soal apa sih gitu? Misalkan kayak apakah itu hobi orang lain kayak ini metal, nanti mungkin musik yang lain, atau misalkan soal kerjaan orang gitu. Apa yang lagi kalian penasaran tapi kalian pengen denger aja gitu? Oke. Ada nggak? Kalau gua karena selama ini juga gua cukup resah gitu sama Korean thing.
Oke, Jadi semua Korean semua Wave, semua ya. tentang Korea gitu. Iya, Jadi iya. orang-orang, gue cuma pengen tahu alasan kenapa orang-orang segitunya sama Korea gitu. Karena Betul. gue agak resah sama mereka gitu. Jadi siapa tahu ketika gue tahu alasannya, gue jadi bisa, oh jadi gitu. Oke, ada lagi Udah sih itu aja paling. dari lu gimana, Vin? Masalah penasaran. Iya, masalah penasaran aja kayak ini orang ini ngehe sih, tapi kayak kenapa sih ini orang kayak gini, atau nggak harus kayak gitu, kayak gue pengen pengen belajar masak gitu, gue pengen tahu nih soal masak itu kayak Nah, gimana. kalau penasaran tuh Penasaran ya penasaran. gue pengen nyoba belajar gitar listrik, tapi sekarang kan lagi belajar chord-chord gantung Iya. ya, sama kayak wah oke baik banget dah chord yang harus belajar. Jadi di rumah tuh ya kadang sibuk sendiri gitu megang gitar kan tanya lu mau belajar apa sih Pin, belajar chord mungkin belajar itu dia belajar tugas-tugas sekolah. Ya, Ya kalau sekolah mah gampang ya, kalau belajar tugasnya kan kadang di sekolah kan juga belajar kan. betul. Udah, jadi kalau di rumah kan ya kita istirahat kan. Tapi kalau di rumah tuh kadang megang gitar aja, udah buka HP, ada kan ada gambar chord tuh, liatin itu main chord gantung, belajar. Jadi itu aja sih. Kadang kalau misalnya lihat orang main gitar listrik tuh, kadang penasaran gitu nih, gue tampil gimana ntar di depan panggung gitu. Gimana rasanya main gitar listrik? Kalau depan panggung sih belum pernah gue. Belum pernah. Iya, gue biasanya kalau ngeband itu kan drum. Di kafe. Ya paling kadang di Oh, drum. kafe drum, megangnya drum. Paling di kafe, kalau sama festival gitu seringnya di drum sih. Kalau di gitar nggak pernah gitu. Mungkin gue juga masih bingung juga, kayak sempet takut mati gaya juga gitu. Karena emang kalau gitaris kan banyak jadi sorotan gitu, terus dia juga di depan gitu ya. Belum tahu rasanya juga sih sebenarnya. Oke, nanti kita cari lagi. Karena ini pengen tahu podcast gitu. Gua alhamdulillah gitu, maksudnya ini salah satu hal yang gua suka gitu, dan kalian bisa menemukan hal ini sebagai kesukaan kalian salah satunya. Nah, kira-kira ada satu pesan nggak buat teman-teman yang masih nyari tahu gitu apa yang mereka suka gitu. Gimana? Nyari tahu kayak mereka masih pengen tahu kan, ini episode-episode itu ditujukan untuk mereka yang nyari tahu gitu. Nah, kira-kira buat mereka yang masih gua nih sukanya apa gitu, gua tuh belum tahu gitu, ada pesan nggak? Ya buat kalian yang masih nyari tahu kalian sukanya apa, kalau menurut gua, pesan dari gua, cari sampai ketemu, cari sampai mati kalau bisa. Asik. Karena kalau kalian udah nemu hal yang kalian suka, kalian pasti mau mati demi hal itu. Dari Kevin gimana, Kevin? Kalau Apa? gue- Ayo lanjut. Kalau gue sih ya balik lagi tergantung diri sendiri juga. Oh iya. Nah, gantung kalau misal dia suka itu ya udah lakuin. Ya. Kalau misal dia nggak suka itu ya udah nggak usah lakuin. Jadi kita nggak boleh memaksa untuk dia untuk nyukain kayak lagu-lagu metal gitu. Oke, oke. Dan minimalnya dari apa yang tadi udah dibahas sih, kayak lo mungkin perlu cari tahu, mencoba lah seenggaknya gitu. Kalau lo udah nggak suka, tadi benar kata Kevin, nggak usah dipaksain. Lo nyari hal yang mungkin lo nggak suka lagi sampai lo menemukan hal yang lo suka. Betul. Itu saja, sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah, terima kasih.